Jadi kita sebutkan di sini bentuk-bentuk menghajar Al-Quran. Menghajar maksudnya meninggalkan. Yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ada 5 ya. Yang pertama tadi adalah tidak mendengar Al-Quran. Tidak mau mendengar Al-Quran. Di antaranya termasuk tidak membaca Al-Quran. Saya katakan tadi, kita hidup di zaman yang orang bilang adalah ledakan informasi, dan sebagian orang Masya Allah semua dia baca ya. Masalah kesehatan dia baca, masalah politik dia baca, masalah artis dia baca, masalah kriminal dia baca, semuanya dia baca. Bahkan dia ngomentari, bahkan dia menganalisa. Al-Quran saja yang tidak baca. Al-Quran saja yang tidak dia baca. Kita termasuk menghajar. Bahkan sebagian ulama mengatakan di antara bentuk menghajar Al-Quran tidak menghatamkan Al-Quran dalam sebulan. Subhanallah. Ya, ini maksudnya, artinya sebagian ulama saking keras dalam hal ini mengatakan orang tidak 1 bulan tidak khatam Al-Quran itu menghajar Al-Quran. Ya, tapi menghajar Al-Quran tentu bertingkat-tingkat ya. Yang tidak baca sama sekali, hari-hari lewat tidak ada 1 halaman dia baca. Hari-hari lewat tidak ada 1 lembar yang dia baca. Sementara informasi dia baca berlembar-lembar. Ya. Berseri-seri dia nonton. Yang kedua, di antara bentuk menghajar Al-Quran adalah tidak mentadaburi Al-Quran. Yang ketiga adalah tidak mengamalkan Al-Quran. Yang keempat adalah tidak berhukum kepada Al-Quran. Yang kelima, Ibnu Qayyim mengatakan hajrul istishfa wa tadawi fi jami' amradil qulub. Yang kelima, tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat dalam penyakit hatinya ya. Penyakit-penyakitnya termasuk penyakit hati. Bukankah di antara doa yang kelima ini, di antara doa yang sering kita baca, doa penghilang kesedihan? Apa doa tersebut? Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madhin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba huzni wa jala'a hammi ya. Doa tersebut doa penghilang kesedihan, intinya ya Allah, aku sesungguhnya adalah hamba-Mu dan aku adalah putra dari hamba-Mu ya. Kemudian ubun-ubunku di tanganku, berlaku padaku hukum-Mu dan keputusan-Mu adalah adil bagiku ya. Aku mohon kepada Engkau dengan bertawassul dengan seluruh nama-nama-Mu ya, yang Kau menamakan dirimu dengan nama-nama tersebut, dan Kau turunkan nama-nama tersebut dalam Al-Quran, dan Kau ajarkan nama-nama tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Kau simpan sebagai nama-nama tersebut di sisimu ilmu gaib yang orang lain tidak ada yang tahu. Anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi, Engkau menjadikan, agar Engkau menjadikan Quran sebagai penyujuk hatiku, wa nura sadri, dan juga cahaya bagi dadaku, wa dhahaba huzni ya, untuk menghilangkan kesedihanku, wa jalaa hammi, dan untuk menghilangkan kesedihanku, gundah gulanaku. Jadi Al-Quran ya adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin ya.
Dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan syifa, adalah obat. Di antara bentuk hajar Al-Quran adalah kita tidak berusaha memperbaiki diri kita yang membaca Al-Quran. Jadi tidak, kata para ulama, di antaranya kalau kita baca Al-Quran, niatkan untuk membersihkan hati kita. Niatkan untuk mengobati hati kita yang penuh dengan berbagai macam penyakit. Ini di antara bentuk menghajar, meninggalkan Al-Quran yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya.